Ana, Kak Arman, Ana, saya tahu itu berat untuk kamu. saya sedih, Kak. Mereka curiga sama saya. Saya sedih. Ana, sebaiknya kamu nggak usah khawatir. Itu semuanya kan tidak benar. Iya, tapi Ana, apa yang dikatakan Rijal itu benar. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kita harus selesaikan satu persatu masalah itu. Setelah selesai, kita bikin perhitungan untuk Eva. Saya akan nemenin kamu ya, untuk jemput Adrian dan membawa pulang ke Jakarta. insya Allah ya, Kak. Karena insya Allah hari bahagia itu ada di depan kita. Zal, Om dan Tante udah mau balik lagi tuh. Bagus, bagus. Kenalin ini Mila. Halo, apa kabar Ibu? Baik. Saya ajak Mila ke sini untuk menaksir harga rumah ini. Hah? Ya, daripada rumah ini dibiarin kosong kan lebih baik dijual. Kamu bisa simpan uangnya. Toh kamu sudah nggak butuh rumah ini lagi kan? Dan saya yakin pasti kamu nggak akan kembali lagi ke rumah yang penuh dengan kenangan buruk ini. Ada apa, Pak? Kamu nggak setuju dengan gagasan saya menjual rumah itu? Enggak. Bukannya nggak setuju. Pasti ada yang ganggu pikiran kamu ya? Saya nggak bisa ngejual rumah itu. Kenapa, Pak? Rumah itu masih atas nama Arman. Ya, tapi kan kamu istrinya. Ya, tapi apa mungkin saya bisa ngejual rumah itu tanpa persetujuan Arman? Tenang aja, Pak. Semuanya bisa diatur. Sebagai istri, kamu berhak atas rumah milik suami kamu itu. Kamu kasih saya aja surat-surat rumah itu dan biar nanti pengacara saya mempelajarinya. Saya yakin kok, pasti ada jalan untuk menjual rumah itu. Kamu yakin? Kamu nggak percaya sama saya? Apa sih yang nggak saya lakukan buat kamu? Nih. Alhamdulillah. Tanpa paksaan dan kekerasan, satu persatu hak mereka kamu kembalikan, Pak. Kirain cuma pincang, ternyata buta juga ya lo. Sini, gue bantuin bangun. Ada
diberesin aja terus, dibersihin. Biar kelihatan seragam nih, sekalian aja tasnya dibikin jadi model butut, model belel. Yuk, yuk. Jangan dong. Jangan dong. Wah, kabur. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Mereka ngapain sih? Tino cuma jatuh, Kak. Tumben kakak jemput Tino. Ya udah, mereka kita cuekin aja. Sekarang kita belanja ya sayang ya. Yan, kayaknya kita harus bicara untuk meluruskan kejadian tempo hari. Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dan kamu tahu persis kenapa saya melakukan itu. Justru kita harus bicara karena saya sampai sekarang tidak tahu apa kesalahan saya hingga kamu memukuli saya. Udahlah Rudi. Yang paling penting adalah jangan pernah mendekati Lisa lagi. Kamu cemburu saya makan malam dengan Lisa. Ini bukan masalah cemburu. Tapi ini masalah perlakuan kamu terhadap Lisa. Udah. Saya melakukan apa dengan Lisa? Kan cuma makan malam. Tas baru udah ada, seragam baru udah ada, udah komplit deh. Sayang, Kak, uangnya. Kakak kan jauh-jauh kerja di Bogor buat nabung. Uangnya jangan diambur-amburin dong, Kak. Sayang, kakak kan kerja buat kamu juga. Pokoknya kakak nggak mau kalau kamu sampai minder lagi sama teman-teman kamu. Uang yang dipakai buat beli perlengkapan Tino dari Om Rizal ya, Kak? Kurangnya gitu sih. Iya, sekarang kan semuanya Om Rizal yang ngebiayain. Mulai dari rumah tinggal, makanan sehari-hari, sampai sekolah Tino, Om Rizal semua yang ngebiayain. Bukan Kak Ian kan? Kak Ian udah lupa ya, Kak, sama kita. Iya, tapi bukan berarti Om Ian udah nggak inget lagi sama kita. Om Ian pasti masih sayang sama kita, sayang. Kakak sama Kak Ian bisa baikan lagi kayak dulu. Insya Allah. Kira kakak sama Om Rizal. Shh, kamu kok ngomongnya gitu sih, sayang? Pokoknya kakak sama Om Rizal itu cuma berteman, titik, nggak ada koma. Udah, yuk. Yan, gimana Yan tadi di kantor? Ya, kayak biasanya. Sekarang saya mulai cari kerja lagi loh. Oh ya? Ini ada lowongan kerja yang sesuai dengan bidang saya di Jakarta. Jakarta? Iya, Mama bilang kita akan ke Jakarta. Apa salahnya mengajak Lisa? Saya belum ada rencana untuk lebaran, Mah. Mama ingin mengajak Lisa ke Jakarta dan memperkenalkan pada Lika dan keluarganya. Lagi pula kan kita kalau lebaran ingin kumpul. Daripada Lika dan keluarganya yang kesini, lebih baik kita yang berangkat ke Jakarta. Iya, mama kamu bilang saya bisa tinggal di rumah kakak kamu. Ya, tapi saya belum ada rencana untuk ke Jakarta. Kenapa? Kamu nggak mau ke Jakarta karena kamu takut ingat sama istri kamu? Ah, udahlah. Tante jamin kamu akan berangkat ke Jakarta, ya? Makasih ya Tante. Saya sangat ingin berlebaran bersama keluarga. Selama ini saya selalu berlebaran sendiri. Palingan silaturahmi di rumah teman. Ada tamu tuh. Tante lihat dulu ya. Ya, Lisa, selamat sore. sore. Saya mencari Lisa. Dia ada di rumah. Dari mana ya? Oh, saya Rudi. Teman kantornya. Tunggu sebentar. Siapa ibu itu? Setahu saya Lisa cuma tinggal sendirian di sini. Mau apa lagi sih dia cari kamu? Aduh Tante, saya sendiri juga nggak tahu. Mungkin dia masih penasaran. Karena malam itu saya... Dia datang ke sini. Biar saya hadapi dia. Jangan Yan, jangan. Biar mama kamu aja yang suruh dia pergi. Bilang saya nggak ada, ya? Nggak bisa, Lisa. Orang kayak gitu harus dikasih tahu. Kalau nggak terus-terusan dia akan mengganggu kamu. Biar saja Adrian tahu apa yang harus dia lakukan. Gawat. Kalau si Rudi menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, bisa-bisa Adrian tahu kalau aku cuma ngarang cerita. Adrian, kamu di sini? Saya udah bilang sama kamu, jangan ganggu Lisa. Saya bukannya mau mengganggu. Saya cuma ingin mau tahu duduk permasalahannya. Karena kamu tidak mau menjelaskan, makanya saya datang kemari. Saya ingin minta penjelasan dari Lisa. Saya bingung,
Kenapa kamu tiba-tiba sangat marah dan emosi sama saya? Sampai kamu memukuli saya. Padahal saya tidak melakukan apa-apa dengan Lisa. Bahkan Lisa sendiri yang datang untuk meminta saya makan malam dengan dia. Rudy, saya nggak perlu penjelasan dari kamu. Ya, Lisa udah cerita semuanya sama saya. Mungkin apa yang diceritakan Lisa sangat jauh dari kenyataannya, Yan. Makanya kamu jadi salah paham. Saya cuma minta satu sama kamu. Jauhi Lisa. Anggap kalian nggak pernah kenal. Paham? Sorry ya, kalau kamu merasa saya mau merusak hubungan kamu dengan Lisa, kamu salah. Kamu keliru ya. Selamat sore. Dia bilang apa, Yan? Dia... Yan, apapun yang dikatakannya, kamu jangan percaya. Dia pasti tidak akan mengakui perbuatannya. Ya, tentu saya percaya sama kamu. Kalau dia masih berani datang ke sini, kamu bilang sama saya. Makasih ya, Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Vel? Ini gue ada kue buat lo buka puasa. Nih. Makasih ya. Vel, lo betah di sini? Feli. Feli itu siapa sih? Feli itu nama lo. Kenapa gue nggak tahu nama gue sendiri? Kenapa, Vel? Gue juga nggak tahu kenapa gue ada di sini. Dan gue nggak tahu siapa orang tua gue. Sabar ya, Vel. Nanti lo juga akan inget semuanya. Sekarang kan lo masih dalam masa penyembuhan. Penyembuhan? Emangnya gue sakit apaan sih? Kenapa Pak Ustadz nggak pernah bilang apa-apa sama gue? Dia cuma ngedoain ya, cuma ngedoain doang. Nanti lo akan ngerti kenapa lo bisa ada di sini. Lo ada di sini karena rencana Allah. Kehendak siapa? Allah. Allah ingin memberikan yang terbaik buat lo. Makanya lo betahkan di sini. Semua orang di sini baik sama gue. Lo juga baik kok sama gue. Padahal kan gue gak kenal siapa lo. Sorry, nama lo siapa ya? Rini. Rin, mau jadi teman gue? Tentu aja mau. Hai, Rin. Hai. Ini Dito. Dito tuh teman kita juga, Vel. Dit, dia nggak inget lagi siapa kita. Hai, Feli. Kamu pakai parfum Deka ya? Sebentar ya. Kok aneh ya? Katanya dia udah nggak inget apa-apa lagi. Tapi kok dia masih bisa ngenalin wangi parfum aku, bahkan bisa nebak lagi merek parfum aku apaan. Itu artinya bau parfum kamu bisa menggugah ingetannya Feli, Dit. Maksudnya? Besok aku mau kesini bawa barang yang baunya mungkin bisa ngingetin Feli sama masa lalunya dia. Aduh, Rin. Kalau menurut aku sih, mendingan si Feli itu nggak usah inget apa-apa lagi deh. Ya bukannya kepedean ya, daripada dia naksir aku lagi gimana? Ntar ribet lagi. Ntar malah keinget lagi masa-masa lalu dia dan akhirnya ya terulang lagi masa-masa lalunya. Dit, kamu tuh gimana sih? Feli itu mesti sembuh. Kasian kan kalau dia nggak inget lagi sama orang tuanya. Ya, sebenarnya sih aku lebih suka Vel yang sekarang. Vel yang sekarang itu beda banget sama Vel yang dulu. Sekarang dia lebih kelihatan cantik, lebih kelihatan baik, lebih kelihatan manis, lebih... Apa? Kamu bilang apa? Ya gitu deh. Kamu bilang Feli yang sekarang itu lebih baik dan lebih manis. Jangan-jangan kamu naksir ya sama Feli yang sekarang? Apaan sih kamu? Ngapain juga aku naksir sama orang gila itu? Ini suka ada-ada aja nih. Udah, yuk. Yuk. Semua kan ada
udah selesai. Ya udah, kamu siapin mejanya ya. Baiknya. Kemana sih dia? Jangan-jangan nggak pulang lagi. Apa dia pulang langsung ke rumahnya kali ya? Halo? Sorry, Pak, saya nggak bisa. Saya ada janji makan malam dengan klien saya malam ini. Kamu nggak makan malam di sini? Nggak bisa, Pak. Besok aja ya. Iya, Zal, tapi saya kan udah bikinin makanan spesial untuk kamu. Saya pikir kita mau ngerayain rumah baru kita di sini. Lagian juga ini kan hari pertama saya tinggal di rumah ini. Besok kan masih bisa, Pak. Besok saya janji akan nemenin kamu makan malam di rumah. Kalau perlu, kita panggil Ustadz untuk selamatan di rumah. Selamatan? Iya. Nah, saya harus pergi dulu sekarang. Besok saya atur lagi untuk acara selamatan itu. Oke? Ya udah deh. Oke. Maafnya, nasi kebulinya ditaruh di meja sekarangnya. Kamu makannya sendiri. Aku udah beresin aja di dapurnya. Acaranya batal. Apanya? Habisin aja sendiri. Iyanya. Halo? Ana ada? Mas, hantunya Arman mau datang lagi, Mas. Kunci Mas semua pintu sama jendela. Saya nggak mau mati dibunuh. Saya nggak mau mati dicekik sama hantunya Arman, Mas. Saya nggak mau, Mas. Aduh, Suti! Suti! Iya, Pak. Kamu sudah kasih obat ibu belum? Sudah, Pak. Kasih lagi sekarang. Tapi aturannya sehari cuma boleh 2 kali, Pak. Ah, udah. Saya nggak tahan mendengar ibu teriak-teriak begini. Kamu kasih obat ibu lagi supaya ibu bisa istirahat. Baik, Pak. Saya mau pergi dulu. Mau kemana, Mas? Saya ikut. Saya ikut, Mas. Saya nggak mau ditinggal sendiri. Vina, kamu tidak sendirian. Kan ada Suti yang menjaga kamu. Mas, kalau hantu itu datang, Suti mau buat apa, Mas? Pokoknya saya ikut, Mas. Saya nggak mau sendiri tinggal di rumah. Saya ikut, Mas. Saya ikut, Mas. Suti, kamu temanin ibu, kamu jaga baik-baik. Saya mau keluar makan sebentar. Baik, Pak. Mas, saya ikut, Mas. Saya ikut. Saya nggak mau tinggal sendiri di rumah, Mas. Saya nggak mau ditinggal, Mas. Mas. Aku tinggal sendiri. Saya pergi dulu ya. Loh, kamu mau kemana? Saya mesti ketemu Riza. Kakak nggak balik ke Bogor kan? Enggak, cuma sebentar kok sayang. Permisi ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang, makan lagi. Udah siap? Sudah, Bu. Bapak Ibu udah kasih tahu kemana harus antar Ibu malam ini. Silakan, Bu. Tujuan saya belum tercapai. Saya masih membutuhkan Ana. Tapi saya nggak bisa membohongi Ana. Saya harus menyampaikan hal ini pada Ana. Ini soal penting. Mudah-mudahan Ana bisa tabah dan bisa membuat pilihan yang terbaik untuk keluarganya. Bapak suruh antar saya kemari. Iya, Bu. Saya tinggal dulu ya, Bu. Selamat malam. Malam, saya ada janji dengan Pak Rizal. Silakan, Bu. Ini mejanya. Bapak sudah menunggu. Pak Rizalnya mana? Mungkin sedang ke toilet. Silakan duduk, Bu. Makasih. Ana. Malam ini saya benar-benar beruntung. Orang yang saya cari-cari selama ini akhirnya saya temukan. Rizal. Om. Ternyata kalian sekongkol ya?
permisi dulu. Anak, tunggu! Kamu benar-benar ular berkepala dua. Kamu tunggu pembalasan saya. Anak! Om! Tunggu! Malam ini saya akan bikin perhitungan sama kamu. Gara-gara Om, Pak Rizal jadi curiga sama saya. Apa? Yuk. Mari, Bu. Halo? Ya, Pak. Betul. Baik, Pak. Bu, Bapak mau bicara? Halo, kita mesti kemana nih? Om Hasim ngikutin terus. Iya. Kita ke... Bapak juga udah kasih tahu saya, Bu. Kemana saya harus antar Ibu malam ini. Insya Allah semua berhasil ya. Maafnya. Ada apa? Nganu, dicariin Pak Rijal di depan. Isinya. Ada apa ya dia malam-malam begini nyari saya? Mungkin dia takut saya kecewa kali. Karena dia nggak bisa datang ke makan malam saya. Kesabaran saya sudah habis, Pak. Saya nggak mau lagi dipermainkan seperti ini. Ada apa sih, Zal? Kok datang-datang udah marah-marah begini? Pak, terus terang aja ya. Selama ini ada satu hal yang mengganjal di antara kita. Apa maksud kamu? Om dan tante kamu. Kita sama-sama tahu kalau mereka nggak suka dengan saya. Mereka nggak suka dengan hubungan kita. Mereka berusaha untuk menjauhkan kita. Tapi sekarang om kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan. Ya udah, tenang dulu dong, Zal. Tenang. Duduk dulu ya. Saya bikin minum. Nggak usah. Pak, saya ngebatalin janji makan malam dengan kamu. Itu gara-gara om kamu. Hah? Om kamu ngajak saya makan malam untuk membicarakan tentang pernikahan kita. Saya pikir dia setuju dengan hubungan kita. Nyatanya, dia mempermalukan saya di restoran itu. Dipermalukan gimana maksud kamu? Om kamu terang-terangan meminta saya untuk menjauhi kamu, Pak. Katanya, kalau saya teruskan niat saya untuk menikahi kamu, mereka akan mencelakakan kamu dan juga saya. Apa? Mereka mengancam saya, mengancam kita, Pak. Gimana saya nggak tersinggung? Mereka pikir siapa mereka? Bisa-bisanya mengancam kita seperti itu. Kamu nggak percaya? Kalau nggak percaya, telepon aja dia. Telepon. Ya, Bu. Bapak belum pulang, Bu. Kamu tahu Bapak pergi kemana? Bapak bilang mau keluar makan malam. Ya udahlah, nanti kalau Bapak pulang, bilangin suruh telepon saya balik ya. Ngerti? Baik, Bu. Kamu percaya sama saya kan sekarang? Maafin saya, Zal. Kamu nggak salah, Pak. Mereka yang salah. Saya mencintai kamu dan ingin membina masa depan sama kamu. Tapi saya keberatan kalau mereka ada dalam hidup kita. Apa maksud kamu? Mereka akan terus mengganggu kita, Pak. Akan terus mencari gara-gara sama kita. Sekalipun kita sudah berkeluarga nantinya. Dan saya bisa mengerti kenapa mereka nggak setuju sama kita. Kenapa? Apa alasan mereka menentang pernikahan kita sih, Zal? Arman kan keponakan mereka, Pak. Jadi wajar kalau mereka keberatan kamu akan meninggalkan Arman dan menikah dengan saya. Tapi kan mereka tahu kalau Arman udah meninggal. Om kamu bilang Arman masih hidup. Apa? Bu, ini kunci rumahnya, Bu. Oh, ada kunci rumahnya? Kan waktu pindah saya ikut pindahin Tino, Pak Arman sama Umi tempo hari. Tolong jagain dari jauh ya. Kalau saya berteriak atau apa, bantuin saya. Jangan khawatir, Bu. Pokoknya demi apapun saya akan lakukan. Hati-hati, Bu ya. Makasih. Semua kan ada hikmahnya.
Jangan-jangan Arman mereka pindahkan ke rumah ini. Mereka hanya pura-pura pindah. Tapi sebetulnya mereka pasti sembunyi di sini. Jangan macam-macam sama saya. Sabar. Sabar, An. Kamu nggak perlu takut. Om cuma mau bicara. Siapa yang takut sama Om? Mestinya Om yang takut sama saya sekarang. Apa? Begitu Kak Arman siap, Om akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Arman masih hidup. Oh, kalau begitu betul dugaan Om. Ternyata kamu yang menyelamatkan Arman. Bukan hanya menyelamatkan Om, tapi saya adalah saksi perbuatan Om dan Tante. Oh, itu nggak benar, An. Nggak benar itu. Bukan hanya saya, tapi Pak Rizal juga. Dan kami berdua akan menuntut Om ke pengadilan. Tapi, An, kami melakukan semua itu karena suruhan Eva. Eva yang perintahkan kami. Karena Eva mau menikah sama Rizal. Ternyata Eva jauh lebih pintar daripada Om. Eva? Om pikir Eva nggak tahu kalau Kak Arman masih hidup. Om pikir Eva nggak tahu semua ini. Seharusnya dari dulu saya percaya dan mendengarkan semua perkataan Rizal. Seharusnya saya nggak boleh mempercayai Hashim dan Vina lagi. Menyuruh saya membunuh Arman. Ternyata sekarang mereka mengkhianati saya. Om dan Tante kecewa sama saya karena nggak mendapatkan imbalan sebesar yang mereka bayangkan. Karena harta, mereka tega mengkhianati Bu Ratna. Sekarang, karena uang juga, mereka berbalik nikam saya dari belakang, mengkhianati saya. Saya betul-betul berhutang budi sama Om dan Tante. Ana, walau bagaimanapun, kita ini tetap saudaraan, saudara. Mana mungkin Om tega membunuh Arman? Arman kan keponakan Om sendiri. Kami menyesal selama ini telah membantu Eva, Ana. Kami hilaf karena harta. Ternyata Eva tidak memberikan apa-apa sama kami. Dia serakah. Semua ingin dikuasai untuk dirinya sendiri. Ya, betul, An. Memang pengkhianatan itu harus dibalas dengan pengkhianatan. Ya, kamu benar. Mulai sekarang, Om dan Tante ada di pihak kalian. Dan Om harap nanti di pengadilan, kalian juga berada di pihak kami. Pasti, Om, pasti. Kana mana ya? Iya nih, nanti kita telat. Berangkat aja yuk. Tapi kata Kana cuma mau makan malam sama Om Rizal. Om Rizalnya udah pulang, kok Kananya belum pulang ya, Mi? Tino jangan khawatir. Om tahu kok di mana Kana berada. Di mana, Om? Semalam Kana mendadak dapat panggilan dari kantor. Tino jangan khawatir. Jangan terlalu mikirin Kana. Kamu sekarang sekolah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan anak itu. Pasti bingung lihat semuanya ini. Kamu yakin anak akan baik-baik saja? Saya yakin, Man. Otong yang mengawasi dari luar. Saya juga sudah bicara sama Ana tadi malam. Ya, untuk apa sih Ana menginap di rumah kontrakan itu? Saya khawatir kalau Hashim ngikutin dia lagi. Dan kalau sampai Hashim tahu Ana tinggal di sini, dan dia akan membawa Eva untuk membuktikannya, akan gawat, Man. Gawat. Tapi kalau Hashim membawa Eva dan menemui Ana di rumah kontrakan itu bagaimana? Jangan khawatir. Sekarang kamu siap-siap. Kita berangkat sekarang. Oke? Berangkat kemana? Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya bisa kembali ke rumah ini lagi. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Berikanlah kedamaian dan ketenangan. Kamu gimana sih, Sur? Udah ditungguin kok masih di sini aja? Masya Allah, Sen. Pagi-pagi kamu teriak begini. Bikin orang shock tau gak sih? Orang lagi nikmatin udara pagi, kamu teriak-teriak kayak burung perkutut berkicau di pagi hari. Kalau aku nggak teriak-teriak, kamu itu nggak bakalan bergerak.
Kamu lupa ya, kalau hari ini ada janji konsultasi jam 9. Hari ini? Iya, gimana sih Sur? Kamu nggak niat ya untuk memperbaiki hubungan kita? Niat kok. Tunggu sebentar ya. Saya ganti baju dulu sebentar. Aku berangkat duluan ya. Loh kok berangkat duluan sih? Kenapa nggak barengan aja? Kamu itu pergi untuk konsultasi, sementara aku pergi ke agensi modeling. Modeling agensi? Iya, kenapa? Kaget? Emangnya Rika aja yang bisa jadi foto model? Hah? Kok gitu sih? Istri Anda sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Maksudnya, Pak? Setelah saya analisa, selama ini Sinta menjadi pecemburu karena dia merasa minder. Dia merasa kurang cantik, kurang menarik dibandingkan dengan wanita lain. Jadi saya sarankan kepada Sinta untuk membangun kembali rasa percaya dirinya lagi. Oh, gitu ya. Berarti itu alasan kenapa Sinta mau ikut-ikutan jadi model begitu, Pak? Supaya dia itu ndak minder dan ndak cemburuan sama si Rika, ya kan, Pak? Anda tidak perlu menganalisa. Menganalisa itu adalah tugas saya. Nah, sekarang Anda ceritakan sifat-sifat apa aja yang Anda tidak sukai dari diri Sinta. Aduh, Pak. Kalau mesti ceritain kayak gitu, nggak akan kelar sekarang, Pak. Bisa seminggu baru kelar. Pokoknya banyak deh karakternya Sinta itu yang bertentangan sama keinginan saya, Pak. Jangan dicatat dong, Pak. Waduh, bahaya nanti kalau sampai Sinta tahu. Kenapa? Sinta kan harus tahu. Supaya dia bisa merubah sifatnya sesuai dengan keinginan Anda. Situ nggak tahu sih kayak gimana karakternya Sinta. Nanti kalau sampai dia tahu, Pak, habis saya. Diomelin habis-habisan. Ya, saya lihat salah satu masalah terbesar dalam keluarga Anda adalah tidak ada keterbukaan. Pernikahan itu butuh keterbukaan dan kejujuran. Tanpa itu, kalian akan selalu saling curiga satu sama lain. Vina, kamu jangan takut lagi sama hantu. Arman masih hidup. Dia belum jadi hantu. Ana yang menolong dia malam itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Mas. Saya melihat sendiri Mas mendorong Arman masuk ke dalam jurang. Mana mungkin? Buktinya sampai sekarang mayatnya belum juga ditemukan. Ana dan Rizal sekongkol. Dan semua ini dalam pengetahuan Eva. Kalau nggak, mana bisa mereka membuntuti kita malam itu dan berhasil menyelamatkan Arman. Eva juga sekongkol. Saya jadi bingung, Mas. Dan saya tidak akan percaya sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya akan buktikan. Saya akan temukan Arman dan saya akan buktikan bahwa dugaan saya selama ini benar. Ini Bu, nomor telepon yang Ibu minta. Kok banyak banget? Yang betul yang mana nih? Saya juga nggak tahu Bu, yang mana yang benar. Waktu saya cari nama Rosi Nur Salim, muncul nomor-nomor telepon itu. Jadi gimana caranya saya bisa tahu yang betul-betul istrinya Doni? Satu-satunya cara, ya Ibu teleponin satu persatu nomor itu sampai ketemu. Ya, permisi Bu. Aduh, kayaknya nggak ada jalan lain. Saya harus telepon satu persatu supaya saya bisa mendapatkan istrinya Doni. Kapan harus berangkat, Pak? Sebentar lagi, Pak. Kamu tunggu instruksi dari Otong. Otong yang menguasai keadaan di luar rumah kamu. Iya, Pak. Jangan takut, Ana. Allah pasti akan melindungi kita. Kamu pasti bisa. Ini adalah tahap akhir yang paling penting dalam rencana kita. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum. Kamu pikir saya bodoh? Saya akan membuktikan siapa yang sebenarnya bodoh. Sekarang Eva tidak akan meragukan saya lagi. Saya akan kirimkan kembali surat rumah itu ke kamu hari ini. Loh, katanya kamu janji mau bantu saya ngejual rumah itu. Ya nanti om kamu nuduh saya untuk menguasai rumah kamu. Dan nanti mereka malah curiga sama saya, makin benci sama saya. Zal. Saya lagi ada meeting nih, Pak.
Zal, kamu marah ya sama saya? Enggak. Untuk apa sih marah sama kamu? Ya bis, kamu kok ngomongnya gitu sih? Kok jadi berubah? Kelihatannya kamu kesel sama saya ya? Sorry. Saya memang lagi kesal. Saya nggak bisa menyembunyikan perasaan saya. Tapi semua ini bukan karena kamu, Pak. Zal, saya janji. Kalau kita nikah nanti, kita nggak perlu berhubungan sama Om dan Tante. Ya? Maksud kamu? Saya udah mutusin untuk nggak mau berurusan lagi sama Om dan Tante saya. Saya udah memutuskan tali silaturahmi saya dengan mereka selamanya. Tapi kamu jangan lakukan ini semua hanya karena saya. Saya percaya sama kamu. Saya nggak mau jadi korban, Zal. Saya harus jauhin mereka. Dan kamu, saya minta kamu bantuin saya ya. Untuk ngejauhin saya dari mereka. Vel, nih. Basket ya? Iya, Vel. Dulu kita suka latihan basket tiap sore. Nah, ini seragam olahraga di sekolah kita. Vel, tuh kan pada tumpah. Bentar ya, gue bersihin dulu. Pergi lo! Pergi lo! Pergi! 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 Dia takut sama sapu tangan kamu ini. Iya, Pak Ustadz. Dan saking takutnya sapu tangan saya dibuang. Setelah itu dia ngamuk lagi. Kira-kira kenapa ya, Pak? Kemarin kan Feli sempat udah tenang. Tapi kenapa sekarang kumat lagi? Bapak tengokin dia sebentar ya. Saya boleh ikut? Boleh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Assalamualaikum. Nafeli. Ustadz, saya mau pulang. Pulang? Nafeli mau pulang kemana? Ke rumah saya, Pak Ustadz. Ke mama saya. Nafeli tahu di mana alamat rumah Nafeli? Di Jalan Kartini, nomor 15. Ya. Alhamdulillah. Rin. Syukur alhamdulillah. Lo udah inget semuanya kan sekarang? Lo udah inget siapa gue? Rin, maafin gue, Rin. Gue kena hukuman atas semua perbuatan gue. Maafin gue ya, maafin gue. Alhamdulillah. Allah sudah memaafkan segalanya dan memberikan kamu hikmah dari sebuah pertobatan. Mana Om? Mana Om Hashim? Eva, ada apa, Pak?
Mana suami tante? Saya mau bicara sama dia, penting. Om sedang pergi. Pergi kemana? Ketemu Ana? Ketemu Arman? Apa? Cukup. Hentikan semua sandiwara tante. Jangan pura-pura gila deh. Saya udah gak main-main lagi tante. Saya mau bikin perhitungan sama kalian berdua. Sabar, Fa. Sabar. Kamu sudah salah paham lagi. Ini pasti gara-gara Rizal. Lagi-lagi Rizal ngejadiin kambing hitam. Rizal itu cinta sama saya, Tante. Rizal ingin saya jadi istrinya, Tante. Nggak mungkin lah. Untuk apa dia melakukan semua ini? Untuk uang? Nggak mungkin kan, Tante? Yang mau uang itu selalu kalian berdua. Yang rakus. Ya ampun, Fa. Dengar ya, Fa. Sebentar lagi Om akan buktikan sama kamu bahwa kamu selama ini sudah tertipu sama rayuan gombalnya Rizal. Sekarang mana Om? Mana? Mana Om? Sedang membuntuti Ana. Semua kan ada hikmahnya. Telepon dong, mau telepon Pak Rizal. Di sini nggak dapat sinyal. Sengaja Pak Rizal nyari lokasi seperti ini karena dia tahu di sini nggak ada jaringan telepon. Gimana keadaannya? Belum, Bu. Kecelakaan itu benar-benar membuat rusak semua susunan saraf beliau. Pak Rizal udah kemari. Oh, ini, Bu. Titipan dari Pak Rizal. Wah, gawat. Arman betul-betul masih hidup. Wah, celaka. Kalau Arman sembuh, saya bakal masuk penjara. Halo Pak Rizal. Saya sudah terima uangnya, terima kasih. Dan sepertinya Pak Hasim percaya kalau Eva tidak terlibat dalam persekongkolan kita. Ketahuan sekarang. Eva sebetulnya tidak terlibat. Eva tidak tahu apa-apa. Eva hanya korban. Wah, saya harus kasih tahu. Eva sudah terlambat.